Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rusak dari Fakultas Geografi dengan NIM E100200268. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kondisi geografis di Kabupaten Magetan. Langsung saja. Kondisi wilayah umum. Kondisi wilayah umum tersendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, luas dan batas wilayah. Kabupaten Magetan memiliki wilayah seluas 688,85 km persegi. Secara administratif terbagi dalam 18 kecamatan, 208 desa, dan 27 kelurahan, atau 235 desa atau kelurahan yang meliputi 1048 RW dan 4.710 RT sebagaimana tabel berikut. Nah, di sebelah kiri saya ini ada tabel jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Magetan, yaitu yang pertama Kecamatan Poncol yang terdiri dari 8 kelurahan atau desa, jumlah RW-nya 44 dan terdapat 231 RT. Itu untuk di Kecamatan Poncol. Dan ini ke bawah. Terus yang kanan ini merupakan batas wilayah yang ada di Kabupaten Magetan. Kabupaten Magetan tersendiri berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar untuk sebelah barat, yaitu di Kabupaten Provinsi Jawa Tengah. Sebelah timur Kabupaten Madiun, yaitu Provinsi Jawa Timur. Sebelah utara Kabupaten Ngawi, yaitu Provinsi Jawa Timur, dan sebelah selatan Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua, letak dan kondisi geografis Kabupaten Magetan. Kabupaten Magetan terletak di kaki Gunung Lawu sebelah timur yang membentang dari selatan ke utara. Karena itu, Kabupaten Magetan dikenal dengan sebutan Green Belt Lawu atau lingkar hijau Lawu. Ibu kota Kabupaten Magetan sendiri terletak di Kelurahan atau Kecamatan Magetan. Secara geografis, Magetan terletak di sekitar 7 derajat 30 lintang selatan dan 11 derajat 30 bujur timur dengan ketinggian antara 660 sampai dengan 1660 di atas permukaan laut. Terus yang ketiga, topografi. Topografi wilayah Kabupaten Magetan terbagi dalam beberapa jenis wilayah berdasarkan tingkat kesuburan tanah, yaitu yang pertama, tipe wilayah pegunungan dengan kondisi tanah yang subur, yaitu di Kecamatan Plausan. Terus yang kedua, tipe wilayah pegunungan dengan tanah sedang, yaitu Kecamatan Panean dan Kecamatan Poncol bagian barat. Yang ketiga, tipe wilayah pegunungan dengan tanah kurang subur atau kritis, yaitu Kecamatan Parang, Kecamatan Lembean, Kecamatan Poncol bagian timur, dan Kecamatan Kawedanan bagian selatan. Yang keempat, ada tipe wilayah dataran rendah dengan tanah pertanian subur, yaitu di Kecamatan Barat dan di Kecamatan Takeran. Yang kelima, tipe wilayah dataran rendah dengan tanah pertanian sedang, yaitu Kecamatan Mauspati, Kecamatan Magetan, Kecamatan Bendo sebagian Kecamatan Kawedanan, dan sebagian Kecamatan Sukomoro. Yang keenam, ada tipe wilayah datar rendah dengan tanah pertanian kurang subur, yaitu di Kecamatan Bendo dan sebagian Kecamatan Sukomoro. Terus dilihat dari kemiringan tanah, wilayah Kabupaten Magetan terbagi atas 1. Kemiringan 0 sampai 2% merupakan wilayah dataran dengan luas 37.732,1 hektar atau sekitar 54,77% dari luas wilayah kabupaten. Yang kedua, kemiringan 2 sampai 15 merupakan wilayah landai dengan luas 10.999,40 hektar atau sekitar 14,81% dari luas wilayah kabupaten. Terus yang ketiga, kemiringan 15 sampai 40
merupakan wilayah bergelombang dengan luas 8.442,58 hektar atau sekitar 12,26% dari luas wilayah kabupaten. Yang keempat, kemiringan 40% merupakan wilayah bergelombang dengan luas wilayah 12.509,47 hektar atau sekitar 18,16% dari luas wilayah kabupaten. Terus ada kondisi geologi. Kondisi geologi wilayah Kabupaten Magetan dan sekitarnya. Bagian barat laut yang ditempati gunung laut termasuk dalam jalur gunung api kuarter yang masih kiat. Sedang bagian selatan termasuk dalam jalur pegunungan selatan. Perbukitan di utara Sungai Tirtomoyo merupakan perbukitan lipatan berarah timur Laut Barat Daya. Perbukitan tinggi di sisi selatan selain terlipat juga tersesarkan secara morfogenesis. Perbukitan di Kabupaten Magetan dipengaruhi oleh struktur lipatan, sesar, dan sifat litologi. Sebagian besar wilayah Kabupaten Magetan terbentuk dari hasil gunung api kuarter muda yang terdiri atas Leresia, Taf, dan Lakiri. Terus yang kelima ada klimatologi, yaitu suhu di Kabupaten Magetan. Di daerah pegunungan suhunya itu antara 160 sampai 20 derajat Celcius. Di dataran rendah 220 sampai kurang lebih 26 derajat Celcius. Curah hujan di dataran tinggi 1481 sampai 2345 mm per tahun, di dataran rendah 876 sampai 1551 mm per tahun. Terus selanjutnya yaitu yang kedua, bab yang kedua, potensi pengembangan wilayah. Di Kabupaten Magetan tersendiri ada 4 potensi pengembangan wilayah, yaitu yang pertama, pengembangan kawasan lingkungan industri kecil atau LIK. 2. Kulit di Kecamatan Ngariboyo. Saat ini daya tampung LIK kulit di Jalan Teguh Umar Magetan sudah tidak memadai. Di samping itu, instalasi pengolahan air limbah atau IPAL sudah tidak mampu menampung dan mengelola limbah industri penyampang kulit. Yang kedua, pengembangan kawasan industri rokok atau KIR di Kecamatan Bendo. Dalam rangka memfasilitasi IKM rokok agar tetap eksis dengan menyediakan satu kawasan industri yang representatif. Yang ketiga, pengembangan agroindustri di kawasan Betasuka, Bendo Takeran, Sukomoro, Kawedanan, yang merupakan sentra komoditas jeruk pamelo terbesar di Indonesia, berada di Kecamatan Bendo Takeran, Sukomoro, Kawedanan, yang merupakan letaknya di wilayah Kabupaten Magetan. Terus yang keempat, pengembangan kawasan wisata Wadu Gonggang di Desa Gonggang, Kecamatan Poncol sebagai objek wisata alternatif selain Telaga Sarangan. Bab yang ketiga yaitu wilayah rawan bencana. Yang pertama ada bencana aliran lahan dan sedimen. Kabupaten Magetan terletak di kaki Gunung Lawu yang merupakan jenis gunung api kuarter yang sudah tidak aktif atau dalam fase istirahat. Oleh sebab itu, bahaya yang dapat ditimbulkan adalah aliran lahar dan aliran sedimen. Ada 6 titik lokasi rawan bencana aliran lahar dan 3 titik lokasi rawan bencana aliran sedimen, yaitu yang pertama, titik lokasi rawan bencana aliran lahar yang meliputi Kali Gandong, Desa Tunggur, Kecamatan Lembean, Gunung Bancak, Kecamatan Parang, perpotongan Sungai Trinil, Desa Taji, Kecamatan Sukomoro, Jembatan Ginuk di Sungai Trinil, Desa Ginuk, Kecamatan Sukomoro, Jembatan Sedran di Sungai Trinil, Desa Sedran, Kecamatan Panean, Jembatan Milangsari di Kali Catur, Desa Milangsari, Kecamatan Panean. Terus yang kedua, titik lokasi rawan aliran sedimen, yaitu jalan menuju air terjun Tirtosari, jalan tepi Telaga Sarangan, Gunung Blego, dan Desa Sombo, Kecamatan Poncol. Yang kedua yaitu bencana tanah longsor. Sebagian wilayah Kabupaten Magetan di bagian barat adalah rawan
wilayah rawan tanah longsor. Hal ini disebabkan kondisi topografi yang sebagian besar pegunungan dengan kontur yang cukup rapat. Ada 12 titik lokasi rawan longsor yang terbagi menjadi 3 jenis gerakan tanah, yaitu rockfall, sliding atau transitional atau rotational, dan debris flow. Terus yang ketiga merupakan bencana kekeringan. Beberapa daerah di Kabupaten Magetan masuk dalam kelas kekeringan lahan tinggi. Hal ini disebabkan karena kerusakan yang terjadi akibat penggundulan hutan di Gunung Lawu, Gunung Pledgo, dan Gunung Banca. Ada 54 desa di Kabupaten Magetan yang masuk kelas kekeringan lahan tinggi. Terus yang keempat, bencana banjir. Titik-titik lokasi rawan bencana banjir di Kabupaten Magetan adalah 1. Kali Kanal yang terletak di Desa Poncol, Kecamatan Kartoharjo. Yang kedua, Kaliwatu yang terletak di Desa Jeruk, Kecamatan Kartoharjo. Yang ketiga, Kali Madiun yang terletak di Desa Karang, Kecamatan Takeran. Terus yang keempat, Kali Ngelang yang terletak di Desa Ngelang, Kecamatan Madiun. Kecamatan Barat. Nah, ini merupakan contoh video banjir di wilayah Magetan. Pada 3 hari yang lalu, tepatnya pada 17 Januari 2020, terjadi curah hujan yang sangat tinggi di Kabupaten Magetan, yang mengakibatkan beberapa wilayah di Kabupaten Magetan ini mengalami kebanjiran. Ini contoh videonya, lihat. Video ini diambil oleh warga sekitar yang berada di Kecamatan Sukomoro, terus yang diupload di media sosialnya Instagram Berita Magetan, yang diupload baru sekitar 1 hari yang lalu. Terus yang keempat, demografi di Kabupaten Magetan. Yaitu ini di sebelah kiri saya ada tabel sektor lapangan kerja dan persentase dari tahun 2010 ke 2011 yang meliputi pertanian, pertambangan, pengadilan, industri pengolahan, listrik gas, konstruksi, perdagangan, angkutan dan komunikasi, keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, jasa sosial kemasyarakatan, dan lain-lain. Tabel data, jumlah penduduk di Kabupaten Magetan pada akhir tahun 2011 sebanyak 694.038 jiwa yang terdiri dari 355.956 laki-laki dan 358.082 perempuan. Jumlah rumah tangga sebanyak 173.783, perkembangan penduduk 0,10%, kepadatan penduduk 1008 per kilometer persegi. Jumlah kelahiran 6.982 orang, jumlah kematian 5.002 orang. Kemudian penduduk usia kerja 451.316 orang. Angkatan kerja 381.714 orang, dan pengangguran terbuka 25.713 orang. Kesempatan kerja 1.455. Ya, terima kasih telah menyaksikan presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.